Iya sih ada kasus. Aku dikirimin somasi sekali. Kapan? Somasinya kapan? Nessie Judge. Halo Kak Itu Ari. intronya. Tadi nanya kan ini intronya gimana? Intronya gimana? Apa kabar Nessie? Baik. Terakhir kali gue ketemu Nessie itu Nessie tidak sendiri. Oh, sekarang juga gak sendiri? Dia dengan mamanya terakhir. Gak usah ofensif gitu dong. Kok gue ofensif? Oh iya, apa kabar Nes? Baik. Lagi Baik banget. rame lagi ya kemarin ya? Rame terus gue. Rame terus ya. Ini sampai kalau misalnya ketemu Nessie ya sampai bingung gitu mau bahasnya yang mana gitu. Nah, ini kan lo baru bikin podcast juga di Noise. Iya. Tapi nanti kita ngobrolin itu, gue pengen tanya YouTube dulu nih. YouTube. Oke. Apa kabar YouTube? YouTube baik sekali. Nessie ini salah satu anak lama yang masih bertahan. Betul. Dan viewsnya masih sangat besar. Enggak lah. Ini kan lo dari tahun 2012 ya Nes ya? 2013 ya. Lo dulu awal-awal kontennya apa sih? Dulu kan gue mulai bikin konten tuh waktu itu loh Finland internship kan. Jadi kayak traveling itu. Tapi kayak low budget traveling kan ya, kayak student banget. Terus ya itu mulai dari situ, terus bahas-bahas topik random, terus ya beda-beda lah. Mulai horor-hororan misterinya tuh kapan Nes? 2017. Justru itu malah baru ya lo mulainya. Iya lumayan baru. Dan naiknya justru gara-gara itu ya. Benar. Dia udah capek-capek ngasih edukasi. Udah capek-capek ngasih edukasi segala macem, terus yang rame malah gara-gara horor ya. Iya, tapi kan juga diselipin tuh sama konten-konten edukasi juga. Jadi kayak masih ada information. Tuh emang nasib orang tuh gak ada yang tahu ya. Yang penting itu konsisten aja. Iya, betul. 2012 sampai 2017 itu sekitar 5 tahun ya. Iya, betul. 5 tahun sampai akhirnya bisa begitu ya Nes ya. Iya, jadi ya ini sih konsistensi dan juga nyoba banyak hal gak sih? Setuju. Kayak bisnis juga gitu kan. Kayak ada some work, some doesn't. Setuju. Fansnya Nessie itu namanya Neroris ya. Neroris itu sebenarnya fansnya Neror, yang suka konten Neror. Karena konten Neror itu jadi namanya Neroris. Ya karena gue gak mau ada pressure terlalu besar gitu, kayak punya fans. Jadi lo suka Nerornya gitu. Oke. Tapi kan berarti kan mereka kan mendukung lo karena konten Neror nih. Cuman ada ini nggak? Ada pressure nggak dari mereka kayak lo cuman boleh bikin konten yang seperti Neror gitu, lo nggak boleh explore yang lain gitu? Enggak kok. Soalnya dari awal pun kayak kita kan selalu bikin 3 sampai 4 video per minggu. Neror tuh cuma 1. Jadi yang horror tuh cuma 1. Sisanya ya konten general. Kita kadang-kadang review, kadang-kadang bikin yang lucu-lucu juga gitu. Itu sih jadi. Tapi mereka masih nggak apa-apa. Lo bikin yang lucu-lucu gitu mereka nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang suka Neror doang nontonnya ya Neror aja. Ada yang nggak suka Neror, suka yang lain gitu. Oh bisa gitu juga. Ada juga. Nah terakhir yang gue lihat ya yang rame banget itu pas lo ngebahas film KKN. Itu kan rame banget ya. Iya. Gimana? Sempat ada kasus juga gara-gara video itu ya? Oh yang dulu ya? Maksudnya yang 2 tahun lalu sebelum filmnya keluar? Yang itu sebenarnya iya sih ada kasus. Aku dikirimin somasi sekali. Kapan? Somasinya kapan? 2 tahun yang lalu waktu abis bikin video itu kan. Itu kan rame banget. Ternyata gue ada salah pakai satu gambar gitu. Oke. Tapi udah sih itu disettle sama lawyers. Udah nonton filmnya kemarin? Udah nonton juga. Terus gue sempet bahas juga di podcast lain. Dipotong di TikTok. Yang 8 juta views itu ya? Iya, sekitar 8 juta views, gila. Gue ngomong apa yang dipotong apa doang gitu. Tapi ya udah. Nama gue diseret-seret di situ. Iya betul. Tapi itu udah aman. Udah aman. Kemarin udah nonton filmnya dong? Udah. Gue nonton 2 kali sih. Oke, gimana? Bagus kok filmnya. Bagus banget. 2 kali lo nontonnya? Gue nonton 2 kali. Mau lihat apa itu sampai 2 kali? Pertama kali tapi ini menarik banget. Jadi gue nonton pertama kali tuh di Surabaya kan waktu mudik. Nah itu kan juga filmnya banyak banget pakai bahasa Jawa kan. Dan somehow ketika gue nonton di Tangerang, jokesnya tuh banyak yang nggak bekerja gitu sebaik ketika gue nonton di Surabaya. Iya. Karena mungkin itu Jawa Tengah, Jawa Timur banget ya. Betul. Jadi kayak waktu di Tangerang nonton waktu di BSD, yang ketawa tuh dikit banget. Tapi waktu di Surabaya orang-orang beneran ketawa ketika mereka bikin jokes gitu. Itu kan kemarin tahun lalu ya. Tahun lalu itu kalau nggak salah gue pernah ke situ tuh ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi. Terus kita ke hutan yang tempat syutingnya si KKN itu.
lagi road party itu kan, lagi road party kita naik mobil segala macam sampai di situ maghrib Nes. Tadinya kan kita tahu ini tempat syutingnya desa KKN Desa Penari gitu, kayak ketawa-ketawa doang, kayak ya udahlah tempat syuting doang. Hilang dong kita di dalam situ beneran. Oh ya? Ini kayaknya kita udah pernah cerita belum sih? Ini di YouTube kita belum ya? Oh ya? Jadi kita kesana itu nyampe itu shooting challenge di situ sekitar jam 4 lah. Nah sampai jam 6 akhirnya kita kayak yang si pemandu di situ bilang, kita di sini jangan sampai malam, jangan sampai maghrib, kita sebelum maghrib bungkus keluar. Oh ya udah gitu. Ada satu guide-nya di situ yang emang udah sering ke situ. Terus dia nonton kita tuh sekitar jam 6 udah mulai maghrib, udah azan-azan gitu, udah gelap. Tiba-tiba kita itu naik mobil kan rombongan banyak ya, sekitar ada kali 9 mobil ya, kita iring-iringan nyasar di tengah hutan, nggak ada jalan keluarnya, kita udah muter-muter situ-situ aja. Terus kita sampai berhenti kan, ada videonya ada di YouTube gue, jadi ada footage GoPro yang nggak gue matiin sama sekali, gue roll aja terus nyasar. Terus si guide-nya itu padahal dia orang situ dan dia udah sering lah masuk keluar masuk di situ. Terus akhirnya kita berhenti dulu. Terus kok nggak salah dia nelfon temennya atau apanya gitu buat nyari ke dalam. Guide kita akhirnya baru keluar tuh sekitar jam 8-an. Oh, dari jam berapa kita nyasar? Dari jam 6 ya? Ada kali 2 jam kita nyasar di situ. Yo. Tapi maksudnya gue nggak tahu sih, tapi apakah mereka syuting di tempat yang sama beneran sama di situ yang ya? Diceritakan gitu sama Simple Man? Nggak tahu. Iya. Tapi kalau dari lo pribadi lo percaya nggak ceritanya Simple Man itu? Jangan ditanya lagi. Enggak, tapi genuinely ya, gue tuh nggak ngelihat ada yang salah dengan percaya dan tak percaya gitu. Yang penting kita menikmati. Iya, I think it's super enjoyable as a story kan. Dan juga fakta bahwa kayak ini kan gak ada yang tahu ya, kecuali si Simple Man ya kan yang nulis gitu. Maksudnya akunnya, kita nggak tahu kalau misalkan yang ditambahin apa, yang dikurangin kita nggak ngerti so far. Tapi itu enaknya, jadi kayak kita bisa berdiskusi sama teman, kita juga bisa menerka-nerka apakah benar ada badarawi atau tapi tidak. Emang si horor itu menurut gue personal banget. Kayak yang itu yang tadi gue cerita, kita terperangkap di hutan itu bisa aja yang takut gue doang karena gue penakut. Bisa aja dari 9 mobil yang iring-iringan, bisa aja teman gue kayak apaan sih, orangnya biasa aja gitu. Itu personal banget ya. Jadi kita nggak bisa ngejudge juga sih. Iya, exactly. Dan tidak perlu cari tahu itu benar atau tidak ya. Nah, itu that's the fun part I think. Oke, nice. Ini kan kalau misalnya di sini di podcast gue, kita itu ngobrolin biggest fear dan biggest dreams-nya si orang yang datang. Oke. Lo mau mulai dari mana dulu? Wah, berat juga ya. Kok gue gak di briefing sih? Pagi-pagi. Gue milihin ya. Oke. Kita mulai dari mimpi terakhir kali ya. Ketakutan terbesar lo aja deh. Ketakutan terbesar lo dalam hidup. Dalam hidup gue tuh paling takut nanti at the end of the day gitu, kayak misalkan kayak gue udah on my deathbed, udah terbaring, terus gue menyesali hal-hal yang contohnya kayak gue tidak lakukan gitu, kayak maksudnya dulu waktu gue muda gue gini, gue gitu. Ya walaupun gue juga percaya bahwa ada afterlife gitu kan, cuman ya itu kayak mestinya. Tapi hal-hal yang tadinya lo pikir gue nggak mau deh, gue udah tua ntar gue belum nyoba gitu. Contohnya apa yang udah akhirnya lo lakukan gitu, sukses? Ini aja kayaknya salah satu hal deh. Kayaknya kalau misalkan gue nggak pernah mulai channel gue gitu, kayaknya I would really regret it. Apalagi kalau ngelihat orang-orang yang misalkan membahas hal-hal yang gue lebih bisa bahas gitu. I know I can do that better gitu. Itu sih salah satunya. Atau kayak misalkan ide-ide yang nggak pernah dieksekusi. Kalau jalan-jalan kemana gitu ada nggak yang belum sampai, Nes? Oh, pingin banget ke Santorini mau lihat. Bersama? Katanya cantik. Iya, cantik. Bersama siapa? Iya, siapa aja. itu plan udah lo bikin dari lama, dulu sempat bikin plan itu sama siapa gitu, atau plannya baru dari lo sendiri? Lo pernah denger ya plan atau gimana? Kalau biggest dream lo apa, Nes? My biggest dream gue adalah dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.